Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita akan melanjutkan kuliah material teknik atau engineering materials. Kita sudah masuk minggu ke-6, ya. Ya, jadi untuk topik minggu ke-6 ini adalah proses termal logam paduan, ya. Jadi, berikutnya jadi untuk deskripsi singkatnya, jadi untuk topik ini adalah kita akan mempelajari jenis dan sifat serta penggunaan material teknik khususnya yang berkaitan dengan teknik industri ya. Dan dalam bab ini atau dalam topik ini kita akan banyak mempelajari tentang perlakuan panas pada logam baja atau pada paduan baja ya. Nah, ini capaian pembelajarannya sendiri ya. Setelah materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses annealing. Annealing ini adalah tadi proses cara-cara untuk proses termal tadi ya. Dan pada baja paduan dan pengaruh quenching atau media pendinginan ya. Ini quenching ini pendinginan ya, proses pendinginan, terus kemudian teknik uji kekerasan melalui uji Jomini ya. Nanti kita akan bahas semuanya ini. Jadi untuk salah satu proses termal, pemanasan dan pendinginan ini adalah namanya annealing ya. Jadi proses ini adalah sebuah pelakuan panas di mana material dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian pada waktu tertentu juga, dan kemudian dengan perlahan didinginkan ya. Jadi annealing ini sangat biasa di industri baja, karena dengan proses annealing ini tujuannya adalah untuk menghilangkan tegangan pada bahan ya. Jadi dia istilahnya seperti melembutkan ya, melembutkan bahan supaya mudah diproses, terus menaikkan keuletan dan ketangguhan, terus menghasilkan struktur mikro tertentu ya. Kemudian, nah ini adalah proses annealing itu sendiri yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama adalah pemanasan ya hingga temperatur yang diinginkan. Lalu temperatur dijaga konstan. Kemudian pendinginan. Nah, pendinginan ini beberapa tahap ini ya, dari pertama slow cooling, rapid cooling, overaging, dan air cooling ya. Jadi ini contoh istilahnya proses history atau istilahnya temperature time history of annealing ya. Jadi ini temperaturnya dia naik, terus konstan, terus kemudian didinginkan ya. Didinginkan ada stage-nya ini slow cooling, rapid cooling, overaging, dan air cooling. Terus proses handling ini dia dilakukan karena ada tujuannya ya. Jadi yang pertama ini biasa dilakukan karena untuk melunakkan bahan dan menaikkan keuletan setelah sebelumnya dilakukan pengerasan regangan ya. Jadi ini biasanya proses ini adalah proses tambahan setelah baja itu dikenakan seperti pemukulan atau forging ya. Nah, itu nanti biasanya akan diproses, dilembutkan lagi melalui proses annealing ya. Juga biasanya pada logam terjadi tegangan sisa ya, atau istilahnya internal residual stress. Ini dikarenakan proses deformasi plastis karena proses pemesinan, machining atau proses penggerindaan ya, terus kemudian pendinginan tidak merata pada proses pengelasan atau percetakan, transformasi fasa pada pendinginan karena perbedaan kerapatan atau density ya. Jadi untuk menghilangkan tegangan sisa ini bisa dilakukan dengan proses stress relief annealing atau annealing penghilangan tegangan ya. Jadi istilahnya annealing ini suatu proses pemanasan yang kemudian didinginkan secara perlahan supaya dia dapat istilahnya melunakkan ya, melunakkan logamnya supaya nanti di proses berikutnya dia mudah ya untuk dibentuk ya. Jadi ini adalah annealing. Nah, ini adalah contoh-contoh annealing ini pada paduan besi atau pada paduan baja ini. Contohnya normalizing. Jadi biasanya paduan baja ini sebelum proses annealing dia ada microstructure-nya ini berupa microstructure yang namanya coarse perlite ya. Ini coarse perlite ini
yang bentuknya tak beraturan dan ukuran butirnya besar-besar dan bervariasi. Kemudian setelah annealing atau di sini normalizing, dia akan menjadi perlite yang lebih halus dan seragam. Nah, ini adalah setelah proses normalizing ya. Jadi normalizing ini dilakukan pemanasan pada temperatur 55 sampai 85 degree Celcius di atas temperatur kritis ya. Jadi normalizing ini di sini ada kurvanya ini ya, di sekitar di atas sini ya 800 ya, di atas 800 atau ini tergantung juga dari materialnya ya. Nah, ini bisa, nah ini kurva normalizing. Nah, terus kemudian hingga baja berubah menjadi austenite ya. Jadi ini pearlite jadi austenite. Austenite itu dia adalah baja yang mempunyai microstructure yang berbeda ya dengan pearlite ini. Kemudian dilakukan pendinginan di udara. Jadi austenite ini terjadi pada saat waktu panas. Kemudian setelah didinginkan, pelan-pelan dia akan menjadi pearlite, fine pearlite ya. Jadi dari coarse pearlite ke austenite, kemudian menjadi fine pearlite ini ya. Ini adalah microstructure yang istilahnya dia lebih lunak dan mudah dibentuk ya, yang fine pearlite ini. Oke, jadi tipe annealing berikutnya adalah full anneal. Full anneal ini baja dipanaskan sampai 15 derajat hingga 40 derajat degree Celcius atau derajat Celcius ya, di atas garis A3 atau A1. Nah, ini lokasi full anneal ini bisa digambarkan di sini ya, tulisannya full anneal ini hingga tercapai keseimbangan pada struktur austenite. Austenite ini adalah struktur baja itu waktu panas ya, setelah dia dinginkan. Nah, ini dia biasanya membentuk struktur mikro yang terbentuk adalah coarse pearlite. Nah, dalam hal ini dia membentuk coarse pearlite. Bahan baja biasanya berupa baja karbon rendah dan sedang ya. Jadi ini adalah contoh full anneal. Terus spheroidizing, spheroid. Nah, dari kata-kata spheroid ini ya. Spheroidizing ini adalah pemanasan logam sampai temperatur di bawah temperatur eutectoid. Nah, jadi ini yang paling rendah ini ya. Jadi garis A1 pada gambar ini. Jadi dia di bawah garis A1 ya. Nah, atau di sekitar 700. Nah, ini di bawah garis A1 ini atau di sekitar 700 degree Celcius ini ya pada daerah alfa Fe3C ini ya. Alfa ini austenite ini ya, dia juga austenite juga, daerah austenite. Pemanasan dilakukan antara 15 sampai 25 jam. Pada proses ini Fe3C ini adalah baja akan membentuk partikel spheroid. Nah, ini partikel spheroidnya ya. Jadi untuk masing-masing perlakuan seperti normalizing, full anneal, spheroidizing ini, nah ini dia akan menghasilkan berbagai macam struktur. Nah, ini strukturnya ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang akan disesuaikan dengan jenis aplikasinya ya, yang akan dipakai baja ini untuk apa. Nah, ini biasanya akan ditentukan oleh proses termalnya. Jadi setelah ini, kemudian di baja ini akan dipakai untuk berbagai macam aplikasi. Ya, jadi tergantung apa jenis aplikasinya, maka dia juga akan disesuaikan juga cara proses termalnya ya. Jadi dengan adanya beberapa microstructure ini dia menghasilkan sifat material baja yang bermacam-macam ya. Jadi untuk aplikasi yang bermacam-macam juga. Terus kemudian proses quenching. Nah, proses quenching ini adalah perendaman logam pada suhu tinggi di atas fase rekristalisasi, diikuti dengan proses pendinginan yang cepat untuk mendapatkan sifat material tertentu yang diinginkan ya. Jadi quenching ini istilahnya dia pemanasan tapi dia pendinginannya cepat. Nah, ini berbeda dengan annealing tadi. Ini biasanya quenching ini bisa menggunakan air, oli atau udara, tapi dia pendinginannya ini cepat ya. Quenching juga dapat dikenal sebagai quench atau quench hardening ya. Jadi
biasanya referensi quenching ini karena dia pendinginannya cepat ini ya. Nah ini quenching ini akan menghasilkan struktur martensit. Nah martensit ini adalah struktur kristal baja yang sangat keras. Jadi ini adalah struktur yang lain lagi ya. Jadi kalau yang annealing tadi banyak menghasilkan coarse pearlite, fine pearlite, terus kemudian ada spheroid ya. Kalau ini dia menghasilkan martensite. Nah, martensite. Ini contoh strukturnya seperti ini ya. Untuk berhasilnya perlakuan panas ini untuk membuat baja martensite ini, dia di keseluruhan penampang bahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor: komposisi paduan, tipe dan karakter media pendingin, dan ukuran bentuk spesimen ya. Jadi 3 faktor ini mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya si baja ini menjadi martensite, atau strukturnya ini semuanya berubah menjadi martensite ya. Jadi dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Nah ini adalah contoh pencelupan atau perendaman di contohnya ini oli ini ya, baja direndamkan di oli pada saat suhu yang panas dia direndamkan, jadi dia terjadi proses pendinginan yang cepat. Nah ini pengaruh media quenching ya, jadi biasanya medianya ini dia menggunakan air, oli, atau udara. Biasanya air media pendingin yang paling cepat, sedangkan udara yang paling lambat ya. Jadi biasanya dia akan, kalau martensit ini biasanya dia banyak menggunakan air ya. Jadi kecepatan media quenching juga mempengaruhi laju pendinginan. Makin cepat laju media, makin tinggi laju pendinginan ya. Oli ini banyak dipakai pada quenching baja paduan, baja karbon tinggi. Penggunaan air mengakibatkan laju pendinginan terlalu cepat sehingga terjadi retak atau pembengkokan. Nah ini juga kita harus mengetahui media yang tepat ya. Jadi kalau pendinginannya terlalu laju, dia akan bisa mengakibatkan retak atau bengkok juga ya ini. Jadi kita harus tahu media yang paling sesuai untuk jenis-jenis bahan yang akan kita proses quenching ya. Nah, setelah proses quenching tadi, biasanya baja itu akan menjadi keras ya. Nah, ini kekerasannya ini bisa diuji dengan cara proses uji, namanya uji Jomini ya. Ini proses uji Jomini. Nah, jadi pembentukan martensit ini dia biasanya akan dibentuk dulu pada permukaan ya. Semakin di permukaan dia banyak martensit, semakin ke dalam dia martensitnya akan berkurang ya. Jadi biasanya baja itu di permukaannya keras, lebih keras dari bagian dalamnya. Jadi kemampuan pengerasan ini adalah kemampuan paduan logam diperkeras pada pembentukan martensit. Yang diukur adalah beberapa kedalaman pengerasan bahan tersebut. Ya, jadi Jomini test ini juga akan mengukur kedalaman. Kira-kira martensitnya terbentuk sampai kedalaman berapa ya di bajanya itu. Jadi ini biasanya prosesnya menggunakan semburan air ini. Ya, ini adalah biasanya semburan air disembur, terus kemudian dia akan mengenai permukaannya ini ya, permukaan yang terkena semburan ini biasanya dia yang paling keras. Jadi setelah itu ya ini seperti tadi ya. Jadi setelah itu dia ini disembur air permukaannya. Ini adalah proses quenchingnya tadi, pendinginannya. Terus kemudian setelah itu dia akan diukur kekerasannya menggunakan hardness Rockwell ya. Dari titik dia tersentuh air sampai ke dalam ini ya, sampai ke dalam batang bajanya ini ya. Jadi dia akan jadi contoh hasilnya ini biasanya dari titik dia terkena air, dia biasanya yang paling tinggi. Nah, ini ditunjukkan oleh kekerasan yang paling tinggi ini ya. Value-nya atau nilainya paling tinggi. Ini yang terkena air, terus kemudian turun. Semakin ke dalam dia semakin turun ya. Jadi artinya di sini dia dekat permukaan ini
terjadi struktur martensit. Nah, hingga beberapa kedalamannya masih struktur martensit, kemudian dia akan turun, ya, karena martensitnya sudah tidak ada lagi ya. Jadi struktur baja biasa seperti perlite tadi ya. Nah, ini akan menghasilkan kekerasan yang rendah ini ya di kedalamannya ya, di kedalaman atau di lokasi di mana dia berada jauh dari air menyentuh permukaannya tadi. Oke. Nah, ini korelasi kemampuan pengerasan dan informasi pendinginan berkelanjutan untuk paduan besi karbon dengan komposisi eutectoid. Jadi ini grafik ini penting ya untuk kita pahami semua. Jadi tadi seperti uji Jomini tadi ya. Jadi semakin dia dekat dengan permukaan quenching, ini akan semakin keras, terus turun kekerasannya. Nah, ini bisa digambarkan dengan proses ini juga ya. Dia ini pemanasan, terus pendinginan secara laju. Ini pemanasan, ya pemanasan di hampir 700 derajat ini. Terus dia didinginkan. Ini juga sama. Pemanasan, didinginkan. Nah, ini pemanasan juga didinginkan. Tapi ini dia, yang ini dia biasanya pendinginannya cepat. Ini semakin berkurang kecepatannya, ini agak lambat, dan ini yang paling lambat ya. Nah, ini adalah, jadi ini yang paling cepat ya, ini kurva ini paling cepat, ini sudah mulai berkurang kecepatannya, ini lambat, nah ini yang paling lambat pendinginannya ya. Jadi dengan berbagai proses ini akan menghasilkan berbagai mikrostruktur yang berbeda ya. Nah, ini contohnya ini adalah mikrostruktur austenite ke martensite pada daerah ini. Nah, ini yang kurva pertama ini masih menghasilkan martensite. Ya, masih menghasilkan martensite yang kurva ini. Terus kemudian yang kurva kedua ini menghasilkan martensite dan perlite. Terus kemudian ini yang ketiga ini fine perlite. Yang terakhir adalah perlite. Nah, ini yang coarse perlite ya, yang perlite yang agak besar. Ini yang fine ini perlite yang agak kecil-kecil ya, fine atau kecil-kecil atau struktur mikronya tadi kecil-kecil ya. Nah, ini adalah perbedaan beberapa struktur mikro karena perbedaan pelakuan panasnya ya. Jadi mahasiswa tolong pelajari baik-baik diagram ini ya. Ini diagramnya ini penting ya. Ini di sini sudah seperti mensummarize-kan ya, meringkas apa yang kita tadi bahas tadi di atas ya. Jadi ini adalah penting untuk kalian nanti pelajari lagi ya. Baik, untuk kuliah material teknik sampai di sini minggu ini. Terima kasih atas atensinya dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.